Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan kajian rutin kita yaitu kajian The Madanians. Adapun tema yang diusung dalam kajian kali ini adalah La tahzan innallaha ma'ana, yang mana kata tersebut diambil dari Al-Quran Surah At-Taubah ayat 40, yang artinya, janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah, dalam kajian Demadianian sekali ini, kita akan menyelami bagaimana perjuangan dari seseorang yang sangat luar biasa, yakni Bunda Epon, dalam melawan penyakit yang mematikan, yaitu penyakit kanker. Nah, tentu itu merupakan suatu perjuangan yang tidak mudah ya, sehingga dapat menjadikan suatu pembelajaran yang sangat berharga dan pastinya akan sangat menginspirasi bagi kita semua. Nah, selain materi yang sangat luar biasa, tentunya kajian kali ini akan dipandu oleh moderator yang sangat luar biasa, yakni Bisniatul Aini. Nah, selain itu, kajian kali ini pasti akan lebih menarik juga, karena di akhir acara nanti kita akan mengadakan door prize yang dipersembahkan oleh yang pertama ada IFM Hijab, kemudian ada Phil Shakoy, dan ada Dandelion Daily Needs. Wah, sangat menarik bukan? Nah, makanya pentingin terus ya kajiannya. Oh iya, bagi para peserta dipersilakan untuk mengisi presensi dalam ruang chat. Untuk menghabiskan waktu, kita langsung saja buka kajian kali ini dengan pembacaan tilawah oleh Mang Dian. Kepada Mang Dian saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Bi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma 2 meter atau itu mah 3 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Mari kita dengarkan untuk Mana punya ini kakak ya pintar tuh kakak. isi Al-Quran dan mohon untuk didengarkan dan di-mute semuanya. Jangan di-mute, Mang. Oh iya. Mohon maaf ya, barusan di ke-mute. Oke, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf kepada hadirin barusan tidak terpencet ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. Terima kasih. Sekian tilawah Quran kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mang Dian yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat menjadikan suatu keberkahan bagi acara kita hari ini. Nah, selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum GMT, yakni Mang Faris. Kepada Mang Faris, saya persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek suaranya masuk Ya, ya? masuk Bang. Masuk ya. Oke. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di pagi yang berkah ini, yang cerah ini kita dapat berkumpul sehingga kita dapat sama-sama belajar bersama dalam forum ilmu, forum kajian The Madanians. Insyaallah bersama Bunda Epon membahas tentang topik la tahzan innallah ma'ana. Salawat serta salam kita curah limpahkan juga kepada suri tauladan kita baginda habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala Allahu fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam tafsir Al-Muyassar, Allah menjelaskan bahwasanya mereka tertimpa musibah, bersabar dan berusaha serta mengatakan segala milik Allah dan segala akan kembali padanya. Jadi ya sempat dibahas dalam forum kajian bersama guru ngaji Ana ya tentang kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ini sangat mendalam itu ya pembahasannya sehingga berjam-jam gitu ya. Jadi ketika kita dapat memaknai satu kalimat indah ini bahwa segalanya itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah, sehingga apa yang sebenarnya kita di dunia ini nggak ada yang kita miliki gitu. Jadi yang ada kita itu cuma dititipin gitu ya. Pakaian kita itu ya, handphone kita, uang kita, kendaraan kita, semua milik Allah gitu. Kita cuma dititipin dan kita bertugas untuk menjalankan atau memberdayakan apa yang dititipi oleh Allah ya. Contohnya ilmu ya, ilmu kita udah diberdayakan untuk Allah enggak ya? Ada suatu kalimat pepatah mengatakan bahwa semua hal yang ada di bumi ini terkutuk katanya. Nah, apa nih? Masya Allah. Jadi apa nih? Semua dikutuk, terkutuk. Namun kecuali apa-apa yang diperuntukkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dengan mindset seperti itu atau perspektif seperti itu, kita bisa evaluasi atau audit gitu ya.
ilmu yang kita dapatkan di bangku sekolah, di bangku perguruan tinggi, apakah udah kita maksimalkan, berdayakan gitu ya, amalkan, terus apa yang kita miliki seperti pakaian di lemari, udah menumpuk, apakah itu semua udah kita maksimalkan, digunakan gitu ya, atau udah waktunya disedekahkan gitu ya, kamera, HP, laptop, dan lain sebagainya gitu ya. Semua adalah milik Allah dan kita harus memberdayakannya. Dan insya Allah nanti akan dibahas, dikupas lagi lebih jauh, lebih dalam dari pengalamannya Bunda Epon. Terima kasih sih untuk Bunda Epon udah berkenan bersedia membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kami semua, dan terima kasih juga kepada panitia yang bertugas, kepada Kang Ari ya, Kang Ari Rahadian selaku Kepala Departemen Badan Koordinasi Event dan Training, terus dari MC-nya juga Yola Tazkia, terus dan semua staf dari anggota Generasi Banati Tasikmalaya, kami ucapkan saya pribadi mengapresiasi teman-teman semua, dan tentunya teman-teman para peserta kajian Demadanians manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin, jangan sampai waktu, tenaga, pikiran, dan biaya teman-teman untuk menghadiri kajian ini terbuang sia-sia gitu. Maksimalkan untuk aktif bertanya, aktif mencatat gitu, terus aktif menyimak gitu ya, sehingga teman-teman selesai dari kajian ini bisa mendapatkan sesuatu, mendapatkan hikmah, mendapatkan wawasan atau ilmu yang baru yang bisa diimplementasikan. Mungkin itu saja dari saya selaku perwakilan dari Generasi Madani Tasikmalaya. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam dari kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan atau kekurangan. Semoga agenda ini dirahmati Allah. Kita sama-sama jalani agenda ini dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mang Faris atas sambutannya. Selanjutnya adalah acara inti. Nah, teman-teman pasti sudah penasaran kan, ingin mendengarkan kisah inspiratif dari Bunda Epon? Langsung saja saya akan membacakan CV dari moderator. Nama Saniatu Aini, SSICHA, lahir pada tanggal 30 November tahun 1991, tinggal di Jalan Siliwangi, Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Pendidikan Sarjana Ilmu Keluarga dan Konsumen, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Kemudian Comprehensive Program Handwriting Analis Carroll International School of Handwriting Analyst pada tahun 2017. Adapun penghargaan yang telah beliau raih, yang pertama adalah Young on Top Campus Ambassador pada tahun 2015, kemudian menjadi juara 2 debat konsumen IKK IPB pada tahun 2014, kemudian Best Participant National Training Development Center UNPAD pada tahun 2013, menjadi finalis Meridiana Campus Ambassador pada tahun 2013, menjadi finalis LKTI Pendidikan IKIP Madiun se-Jawa Bali pada tahun 2013, kemudian PKMM Pasukan Wanian dibiayai Dikti pada tahun 2013, kemudian menjadi pengajar inspiratif IPB mengajar pada tahun 2012, dan juara 1 esai putri asistensi PAI TPB IPB pada tahun 2011. Adapun pengalaman bekerja, yaitu menjadi konselor P2TP2A Kota Tasikmalaya mulai tahun 2020 sampai dengan sekarang, menjadi komisioner KPAD Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 sampai dengan sekarang, kemudian grafolog mulai tahun 2018 sampai sekarang, divisi anak IKK IPB mulai tahun 2017 sampai 2018, kemudian menjadi guru SD dan SMP unggulan Nashua Bandung pada tahun 2016 sampai 2017, dan menjadi guru private SD mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016. Adapun pengalaman organisasi,
Yang pertama yaitu menjadi anggota bidang Educare Generasi Madani Tasikmalaya mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Kemudian anggota bidang BKET Generasi Madani Tasikmalaya mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Kemudian Ketua Divisi Kreatif Sanggar Juara pada tahun 2013 sampai tahun 2014. Anggota Divisi Program IPB Mengajar pada tahun 2012 sampai 2013, anggota Child Development pada tahun 2012 sampai 2013, dan pengalaman pembicara yang pertama adalah Kontas Online Seminar Pembinaan Perempuan Kepala Keluarga Kota Tasikmalaya pada Agustus tahun 2020, kemudian peringatan Hari Anak dan Hari Anti Rokok Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya mulai Juli pada tahun 2020, kemudian perlindungan anak dari bully Dinas DPPKBP 3A Kota Tasikmalaya pada Juni tahun 2020, kemudian pembinaan organisasi perempuan Dinas DPPKBP 3A Kota Tasikmalaya Maret 2020, pembinaan orang tua anak berkebutuhan khusus Kota Tasikmalaya Maret 2020, pembentukan Forum Anak Kota Tasikmalaya pada tahun 2019, pembentukan Kampung Ramah Anak Kota Tasikmalaya pada tahun 2019, Parenting Class PD Nasyatul Asysyah Pangandaran pada tahun 2019, pembinaan perlindungan perempuan dan anak Kecamatan Indihiyang Kota Tasikmalaya pada tahun 2019, kemudian workshop grafologi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Administrasi Jakarta pada tahun 2019, pembinaan program terpadu peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera Dinas DPPKB P3A Kota Tasikmalaya pada tahun 2019, dan Sekolah Ramah Anak Kota Tasikmalaya pada tahun 2019. Baik, langsung saja kita sambut, inilah dia moderator kita. Kepada Bisani saya persilahkan. Oke, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya sudah terdengar jelas atau tidak terdengar? Terdengar. Oke, alhamdulillah ya. Terima kasih kepada Biola ya telah memberikan waktunya, memberikan kesempatan juga membacakan CV dari saya. Oke, selanjutnya, nah kita akan kedatangan tamu yang luar biasa ya. Beliau akan berbagi ilmu kepada kita semua terkait bagaimana sih perjuangan beliau dalam menghadapi penyakit kanker. Yang kita tahu penyakit kanker itu salah satu penyakit yang sangat mematikan gitu ya, menakutkan gitu. Kalau kayaknya orang kalau udah divonis gitu ya kena kanker, wah langsung bayangan itu aduh meninggal bentar lagi kayak gitulah ya. Oke, nah langsung saja ini sebelum kita sebelum kita berbicara gitu ya, ngobrol-ngobrol asik sama beliau, coba ditampilkan dulu CV-nya beliau, panitia boleh? Ya. Oke. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Oke, siap. Oke, saya akan bacakan terlebih dahulu. Sebentar, ini karena di saya masih agak rumek ya. Sebentar. Oke, wait. Oke. Ini masih agak pecah-pecah sebentar. Sama nih. Ya, beliau, ya. Dr. Haji Epon, iya Dr. Haji Epon Nur Airni, LMPD. Sekarang beliau selaku dosen ya di Universitas Pendidikan Indonesia Tasikmalaya, seperti itu. Ya, di selanjutnya, iya. Nah, oke, di UPI Tasik yang di Dadaha seperti itu. Nah, di alamat rumahnya di daerah Cibodas ya. Oke, nah
Purbaratu Kota Tasikmalaya. Nah, kalau ada yang mau silaturahmi mangga gitu ya Bu ya. Oke, ini beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di IKIP Bandung, ini jurusan pendidikan matematika. Selanjutnya ke jenjang master S2 di Universitas Universitas Malang. Untuk jenjang S3-nya beliau melanjutkan di UPI Bandung, lagi-lagi pendidikan matematika, seperti itu. Iya, kalau begitu langsung saja sambut untuk kepada Bunda Epon, waktu dan tempat dipersilahkan. Gimana Bun? Iya. Iya. Oke, Neng. Makasih. Neng Sani, Neng Yola, Yo, Bunda. Faris, ya semua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama khususnya ya karena suka dipanggil Bunda ya, Bunda bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah di pagi hari ini bisa bersilaturahim di acara ini dengan niatan berbagi ya, dan mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, serta kepada kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan yaumal akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang harus Bunda sampaikan di awal ini rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada panitia, kepada GMT dan jajarannya melalui Neng Eli ya, melalui Neng Eli bisa terlaksana acara hari ini. Dan dari awal Bunda niatnya bukan apa-apa, niat berbagi saja. Kalaulah ada yang bermanfaat dari apa yang Bunda sampaikan, mudah-mudahan ya bermanfaat. Kalaulah tidak ada, hitung-hitung silaturahmi aja, ketemu di sini. Padahal Bunda juga ingin ketemu dengan Neng Sani, Neng Yola, Dek Paris, Dek Dian, dan semuanya. Mainlah ke kampus kali-kali gitu, ke Dadaha gitu. Insya Allah kita pasti seru kalau ketemu ya. Ya. Juga terima kasih sampaikan kepada yang sudah mengikuti ini, mengikuti diantaranya ada keluarga, kemudian teman Bunda juga, ada yang kebetulan katanya mertuanya sakit sama seperti Bunda dan sekarang sedang ada di Rumah Sakit Santosa. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Juga untuk yang lainnya. Tadi juga berawal dari niatan silaturahmi. Oke, Neng Hani, jadi apa Iya, yang Bun. Bunda sampaikan ini? Iya. Oke, sebelumnya mungkin panitia boleh ditampilkan slide-nya Bunda gitu ya. Ya, ini kita udah nggak sabar nih Bu dengar ceritanya Bunda nih. Ya, oke. Betul, luar biasa ini Bunda. Nah, iya. Oke, ini sudah mulai ya. Bisa di full screen aja. Iya. Siap. Di full screen. Ya, betul. Dibesarin ya? Ya, betul. Belum ini, belum. Oh, belum, Bun. Ya, siap, Belum. Bun. Ya, ke panitia. Oke. Ya nih Bun, kalau boleh tahu gitu ya, berarti kurang lebih Bunda berapa lama tuh dari apa istilahnya sakit ini gitu Bun? Oh iya, ya terima kasih Neng. Ya siap. Awalnya pernah bulan Mei 2013 itu pernah ada benjolan di sebelah kanan, ada benjolan sedikit itu bulan Mei. Iya. Jadi ada hikmahnya itu harus selalu bertanya kepada ahlinya Neng.
Oh, betul, Karena betul. tidak setiap benjolan itu kanker, tidak setiap benjolan itu harus dioperasi. Karena pengalaman Bunda, yang bulan Mei itu Bunda datang ke salah satu rumah sakit swasta, harus dioperasi, siapkan uang dan sebagainya. Iya, iya, iya. Kan Bunda kacau ya, pikiran Bunda. Tanya-tanya ke dokter, dan ada saudara yang dokter juga, jangan gegabah. Langsung Bunda ke Profesor Pisilukito, ke Rumah Sakit Kebonjati. Tuh. Ternyata benjolan yang sebelah kanan itu udah dikasih antibiotik dan sebenarnya diperiksa semua termasuk gigi, ternyata dari gigi. Itu pengaruh dari gigi yang jelek, akhirnya dicabutlah gigi. Nah, itu Mei. Nah, sudah saja tidak ada apa-apa lagi. November 2013, Bunda seminar internasional ke Penang. Nah, di situ mulai terasanya. Itu makanya di slide yang ketiga mungkin ya. Iya, iya, iya. Iya, ini tolong di full screen panitia. Oke, sudah bisa? Belum. Oh, belum. Iya, Bun. Oh, gitu. Jadi dari tahun 2013 ya, Bun ya. Iya, nah, sudah ada November indikasi itu. betul. Pas terasanya gejalanya itu Neng demam. Demam kepala sama pundak, Neng. Iya, iya, iya. Rasanya kalau bahasa Inggrisnya itu giung, Neng, tahu giung? What the mean giung, Bu? Kepala gitu. sama pundak itu giung, kemudian Betul. Bunda makan Panadol juga masih belum, biasanya kalau ada pusing sedikit makan Panadol reda gitu ya. Ini Betul. tidak, malah tambah giung. Karena sudah terlanjur ada di Penang, Bunda presentasi dulu dan sebagainya. 2 hari di Penang, kemudian pulang. Nah, padahal waktu di pesawat juga itu udah nggak karu-karuan itu demam itu. Datang ke Tasik, sampai ke Tasik, ya akhirnya konsul dengan saudara dan sebagainya langsung ke Pisilukito lagi, Bunda. Nah, di situ dicek, ya dicek dan sebagainya, kasih antibiotik. Wah, ini harus biopsi. Nah, kemudian terjadi biopsi. Biopsi itu ambil cairan supaya tahu katanya apa itu sebenarnya. Ya. Itu ada tuh di PPT itu ada, di PowerPoint itu ada waktu di biopsi itu. Nah, sudah di biopsi itu kan nggak karu-karuan pikiran Bunda tuh, Neng, sampai keadaan turun waktu itu kan nunggu hasil. Kata dokter itu gimana hasil? Tunggu 2 minggu. Nah, akhirnya datanglah hasil. Itu sampai cek labnya itu 2 kali katanya di Rumah Sakit Santosa sama Kebonjati. Nah, udah ada hasil, Bunda dipanggil, ditelepon sama Profesor Pisilukito Rumah Sakit Kebonjati itu. Bunda datang dengan suami, diantar adik, waktu itu adiknya suami juga ke Rumah Sakit Kebonjati. Nah, apa itu, Neng, hasilnya? Ya, katanya ini kanker jenis limfoma stadium 2. Nah, harus kemo. Nah, oh iya, betul. Udah mendengar harus di kemo, di kepala Bunda tidak ada lagi, Neng, kecuali yang namanya kanker di kemo, lihat di TV itu pasti meninggal gitu aja di otak Bunda itu. Wah, ini kanker di kemo, di TV juga pasti begitu. Jadi nggak karu-karuan. Jadi suami Bunda aja yang mendengarkan Profesor Pisilukito itu, mendengarkan dengan seksama. Kemudian Bunda mah udah tagihur aja, nggak karu-karuan. Nah, karena harus segera di kemo, dicek lah segala macam, ya paru-paru dan sebagainya sudah ditentukan katanya harus segera. Nah, ceritanya udah Bunda pulang di Bandung, di rumah anak Bunda di Bandung. Nah, ke alternatif, Neng, dicoba ke alternatif Bunda tuh. Tanya ke sana ke sini. Di antaranya ada serbuk bawang putih, waktu itu beli di Pasar Baru, katanya kanker itu sembuh. Nah, ceritanya beli banyak, anak Bunda kan di farmasi waktu itu, kemudian sama anak Bunda juga, sama ponakan, ada dokter juga, dibuatlah kapsul yang sari bawang putih itu. Baru dimakan 1 atau 2 nggak bisa lanjut karena mualnya minta ampun. Padahal mual itu ternyata pengaruh dari kankernya itu, bukan dari stresnya, karena stres. Betul. Jadi ternyata harus segera katanya. Ya, putuskan saja tidak jadi di Bandung karena harus ada yang nunggu dan sebagainya. Jadi lama-lama karena menunggu waktu harus segera, stres juga.
akhirnya membengkaklah. Itu Oh. ada di portal. Iya. Iya. Membengkaklah Neng, Desember itu udah membengkak kayak Gajah Mada aja leher tuh Neng. Leher Waduh. kiri Iya, iya. kata Iya, orang iya. mah udah kayak mau bituk aja Neng. Mm-mm, Jadi Bunda mm-mm. dijemput aja sama kakak Bunda di Bekasi. Jadi Bunda langsung bawa ke Bekasi. Akhir Desember itu Neng. Akhir Desember dibawa ke Bekasi karena Betul. Kak Bunda itu seorang bidan, juga Betul. anaknya yang dokter, kemudian pernah bekerja di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Nah, rencananya mau ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Nah, akhirnya besoknya dibawa, dicek, akhirnya ketemu dengan Dokter Ahmad Kurnia, ahli kanker di sana. Benar, ini harus segera di kemo katanya. Udah, tapi harus dicek ke jantung dan sebagainya, dicek echo dan sebagainya, Neng, segala macam darah dicek. Semua alhamdulillah normal dan hanya di leher saja. Alhamdulillah. Nah, karena Neng, gitu. ada karenanya. Karena Iya. otak Bunda tuh Oh iya, kenapa? masih berkisar kalau di kemo itu pada meninggal gitu. Jadi cobalah alternatif dulu. Nah, rencana 1 Januari itu udah daftar ke Umi Jubaedah. Umi Jubaedah yang ada di Bekasi atau di Jakarta waktu itu teh. Betul. Yang tempatnya Iya. Olga berobat. Nah, Oh iya, Olga iya, itu iya, iya. harusnya di kemo sama getah bening Olga juga. Oh gitu, iya, iya. Tapi Olga takut jarum, katanya nggak mau di kemo. Ya ke Boleh. udah 1,5 bulan beliau ke Umi Betul, betul. Enggak, baru mau tanggal 1 itu udah dikasih jadwal. Nah, Iya. tiba-tiba Allah berkehendak lain, Neng, rencana mau ke Umi Jubaedah. Tanggal 1 Januari itu Bunda karena sedih, habis nangis dan sebagainya karena bersamaan dengan ulang tahun adik Bunda yang bungsu waktu itu pada nengok semua dari Tasik, dari Bandung juga ke Bekasi pada pulang, akhirnya Bunda sedih gitu. Pada pulang gitu. Bunda nangis. Nah kan udah wanti-wanti oleh Pisilukito, oleh Dokter Ahmad Kurnia, mana yang namanya kanker nggak boleh sedih gitu nih, nggak boleh nangis. Iya, iya. Katanya kalau sedih itu sel kanker itu malah seneng katanya. Nah Bunda nangis di kamar, akhirnya nggak bisa napas Neng. Ini udah membengkak aja, ada itu yang slide berikutnya Neng. Iya, iya. Ada itu. Oh, slide. Ya, next Kak. Gede Iya. aja itu kayak mau ini tanggal 1 Januari. Jadi nggak jadi ke Umi Jubaedah, langsung nelpon Dokter Ahmad Kurnia. Waktu itu kata Dokter Ahmad langsung bawa ke rumah sakit. Tanggal 1 itu bayangkan dari Bekasi, Bunda udah nggak bisa napas, nggak bisa telan juga, dibawa ke RSIJ, ya macet juga dari Bekasi ke Jakarta Pusat. Akhirnya sampailah ke rumah sakit, mendapat pertolongan, di oksigen, di infus, jadi Bunda masuk aja ke RSIJ. Itu ya di pavilion itu udah dapat pertolongan, jadi bisa napas lagi Bunda. Itu tanggal 1 sore. Langsung dokter datang ke situ, dicek, udah katanya cek dulu H2TL dan sebagainya, dicek bagus, bisa memenuhi syarat untuk di kemo. Udah besok di kemo saja, Selasa katanya. Bukan Selasa, tanggal 2. Nah, apotek kan pada tutup, Neng, 1 Januari itu. Tahun baru ya? Betul. Kemana-mana nggak ada obat resep dari Dokter Ahmad Kurnia itu. Betul. Akhirnya pertolongan Allah pun tindakan, Neng. Dikasih tahu ada salah satu karyawan dulu katanya sudah menyelamatkan banyak orang yang mau kemo. Akhirnya dapat obat itu waktu itu jam 11 malam dapat obat resep. Itu akhirnya tanggal 2 Januari dilakukanlah cek dulu, cek H2TL dulu, kemudian makan dulu. Waktu ayo makan dulu, boro-boro Neng makan kan mualnya kanker itu Neng lebih dari yang ngidam. Neng udah ngidam belum Neng? Udah belum Bu, nikah juga belum Bu. Ya belum tahu ngidam Neng. Betul. Iya Bu. Itu mualnya itu lebih dari ngidam Neng. Oh gitu, iya Bu. Insya Allah, ya makan sedikit, akhirnya kemo. Kemo yang Bunda tidak tahu itu kemo yang pertama, pokoknya mah di kemo saja.
Iya, iya, Nah, iya, jam iya. 12 siang udah sholat dan sebagainya, kasih tahu dokter sama perawat juga, karena waktu itu yang ini kakak bunda sama adik bunda sama ponakan, karena suami bunda waktu itu Iya, pulang lagi ke Tasik. iya, iya, Nah, iya. jam 12 lah mulai Neng. Dokter tuh Hmm. ngasih tahu sama perawat juga, Bu Haji nanti katanya dikir saja, tuh baca doa, kan di rumah masjid Islam doa-doa itu pasti di dinding ada. Betul, Dikir betul. aja, ikhlas katanya, jangan berhenti dikir. Kalau ada apa-apa, ini obat itu katanya berbagai rasa ada. Jadi Bunda berpikir berbagai rasa kok kayak nano-nano, cek di Betul, di betul. dalam otak itu berjalan aja. Gimana kemo rasanya, karena dokter psikolog kita udah ngasih tahu kemo itu dimasukkan obat keras katanya. Waduh, Nanti iya, rambut iya. gundul katanya. Ada Walah. waktu yang di Bandung itu. Dokter Kurnia juga sama mengatakan itu. Ini obat keras Bu Epon yang masuk tuh. Jadi harus stamina harus bagus, makanya harus makan minum katanya. Udah. Boro-boro akhirnya jadi datang perawat. Bawa itu labu pertama, Neng. Udah dibungkus pakai sarung hitam. Udah bundanya deg-degan. Nah, belum itu dimasukkan, dikasih dulu cairan. 1,5 labu lah dikasih cairan supaya di badan kita ada cairan. Jadilah itu labu pertama masuk. Putih warnanya. Dulu Bunda bilang, terus gimana ini perawatnya? Ke perawat, ke dokter, juga ke kakak. Ya udah ikuti saja nanti. Ibu Epon katanya jangan stres, harus pikir, harus ikhlas. Udah. Ceritanya masuk berdoa, perawat tuh pada berdoa waktu itu sama kakak Bunda juga berdoa. Mulailah masuk. Bunda kan mikir, Neng. Nah, ini yang dikatakan berbagai rasa itu mana? Gitu Bunda. Ya akhirnya masuklah, ya udah 5 menit mungkin baru terasa ke punggung dulu. Bunda hanya menunjuk aja ke perawat, kan diinfus, Neng. Diinfus kan itu obat tuh diinfus. Itu dikasih tahu. Betul. Katanya selama kemo ibu jangan gerak-gerak. Karena kalau jarumnya berubah itu nanti obatnya keluar, nanti tangan Bu Epon terbakar. Sama takut kan gitu. Waduh. Iya, betul. Akhirnya toat saja, Bunda itu toat. Akhirnya terasalah ke pinggang, ke kaki, Neng, sampai kaki itu katanya acung-acungan nggak karu-karuan. Bunda udah ada setengah sadar, setengah ingat waktu itu, Neng. Merasakan yang masuk itu. Nah, yang paling terasa itu ketika obat masuk ke dada, udah nggak karu-karuan, panas dan sebagainya. Nah, ke leher, Neng, karena di leher. Aduh. Ya mungkin obat itu lagi perang mungkin ya. Udah cuma mungkin Bunda juga nggak tahu ingat nggak tahu enggak, pokoknya ngan Bunda ya sadar sih gitu, tapi nggak tahu gitu. Udah ceritanya Bunda nangis, kata perawat nggak boleh Bu Epon, nggak boleh nangis, dikir aja. Udah beres yang ke-1, Neng. Bunda itu beres labu ke-1 4 jam. Sambung lagi. Yang kedua itu warna merah, Neng. Bunda teh, aduh gimana ini Bu Epon, sabar, katanya dikir saja. Nah Bunda tuh waktu di labu 1 itu Bunda udah nggak kuat nih. Datanglah labu 2 yang lebih merah. Waduh. Itu katanya ini lebih tingkat tinggi juga katanya. Terus Bunda teh sempat nangis, ngahulong Bunda teh gimana, tapi ini harus. Dokter tuh sampai bilang harus dijalani, harus kalau mau sembuh. Akhirnya dimasukin lagi labu kedua merah, Neng. Itu lebih lagi, Neng. Bunda itu makna tahu ikhlas itu di kemo pertama, Neng. Oh, iya. Kemo di labu kedua, Bunda tahu oh ini harus ikhlas gitu. Udah, Bunda udah. Ya Allah, kumaha Gusti memang enggak gitu. Betul. Tapi harus selesai. Betul. Gitu. Terus kakak Bunda juga udah nangis, adik Bunda juga udah. Nah, udah beres labu kedua, Neng. Masukin lagi cairan untuk supaya ada tambah cairan. Udah nggak karuan, Neng, Bunda teh. Perawat ke sana ngambil lagi labu ketiga. Kenapa ini harus 3? Kata Bunda teh. Iya, Bu Haji harus 3. Dimasukin lagi labu ketiga, Neng. Ya Allah, itu udah malam. Udah jam 11 itu belum selesai. Ya Allah, Bunda pipis segala macam di pispot. Nggak boleh gerak. Disuruh makan, minum boro-boro, Neng. Wow, ya Allah. Bunda teh mungkin ini hari saya mungkin diambil oleh Yang Maha Kuasa gitu. Bunda tuh sampai berpikir itu di labu kedua menjelang labu ketiga, Neng. Kapan lagi Bunda nggak tahu, ingat tahu.
beres aja labu ketiga itu beres neng jam 12:30 malam dari jam 12. Masya Allah. Itu Iya, Bunda iya. teh boro-boro tidur dan sebagainya itu ada setengah sadar dan tidak itu. Beres jam 1 malam, udah Bunda baru bisa tidur, udah bisa pagi-pagi bisa makan. Kata dokter sehari dulu, 2 hari di rumah sakit, 2 hari di rumah sakit. Nggak Iya. ada bekasnya, Neng. Belum terasa Oh. apa. Iya, iya, Mau iya. saja, wow. Itu harus makan, kata perawat harus. Wow, nggak karu-karuan, ya Allah. Nah, udah mau hari kedua, hari kedua itu pulang ke Bekasi, ke rumah kakak saya. Nah, hari kedua siang itu, Neng, pas nyisir, rambut Iya. langsung botak. Kulit tuh, Neng, yang namanya ngilu, Neng, linu. Iya. Neng. Aduh. Kuku langsung hitam dan sebagainya. Udah enaknya udah nggak pakai baju aja, enaknya itu gitu. Tapi gimana lagi ya, Bunda pakai baju. Iya. Nah itu baru kemo pertama, Bunda nggak tahu harus 6 kali, Neng. Innalillahi. Iya. Udah beres kemo pertama, kata dokter harus makan, minum, stamina harus bagus. Belum dikasih tahu harus 6 kali, Neng. Udah boro-boro mau makan, mau minum. Itu kakak saya yang telaten di Bekasi. Kalau nggak beliau yang kurus, Bunda nggak tahu, Neng. Itu kan dokter ngasih tahu. Dokter yang di Bandung juga ngasih tahu itu ada godogan daun sirsak, terus jus dan sebagainya. Kulu telur, Neng, harus. Itu kakak saya telatennya nyiapkan di meja. Bunda tuh boro-boro, ya Allah, harus diminum. Tapi kan Bunda teh, oh iya ya, saya tuh harus sembuh. Baru mau minum, Neng, baru mau makan telur ya. Udah seminggu belum bisa makan. Udah 2 minggu belum bisa makan, Neng. Dokter Ahmad Kurnia sampai bilang, ya udah pasang selang aja di hidung katanya. Kalau tidak mau makan, tidak ngasih tahu kalau akan kemo lagi, Neng, tidak. Iya. Supaya Bunda tidak stres gitu. Iya. Nah, udah hampir 2 minggu Bunda belum mau makan, dipaksa harus makan. Ayo cek sekarang kontrol. Menjelang minggu ketiga kontrol ke Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, diantar sama suami, sama anak, mantu dan semuanya nganter. Udah dilihat kan kempes, Neng. Dokter bilang ini keajaiban. Itu keajaiban ini seperti mau pecah leher tuh. Baru kemo sekali katanya udah kempes. Ini udah Allah tuh menolong betul katanya. Melalui obat yang diresepkan oleh saya, karena banyak berdoa dan banyak yang mendoakan, akhirnya berhasil. Udah, terus saya bilang gini, Neng, sambil nangis, Bunda, Dok, buka surat lah untuk ke kampus, kata Bunda tuh. Ke kampus, mau kemana? Mau pulang lah ke Tasik 2 hari atau 3 hari lagi. Mau apa pulang ke Tasik? Epon ini harus 6 kali di kemo. Masya Allah. Iya. Ulah ini ngadu stres, ya Allah, nggak bisa jawab apa-apa Bunda waktu itu. Boro-boro 6 kali kata Bunda tuh. Sekali lagi 1 kali aja. Perjuangan yang sangat begitu kata dokter, harus nurut kata dokter Ahmad Kurnia. Kalau baru sekali itu katanya sel kanker itu malah senang dia, malah lebih ganas. Kalau baru sekali itu harus tuntas. Ya Allah, harus gimana? Ya sabar, katanya tawakal, serah diri ke Allah, katanya berdoa saja. Ya udah, ini saya pulang dari pulang ke Bekasi, Neng. Ya udah, pokoknya mah kulit menghitam, masih mual, masih jadwal. Minggu ketiga akhir harus kemo lagi. Stamina harus bagus. Iya. Bunda teh boro-boro mau makan, tapi harus kemo lagi. Stamina harus tinggi. Kan saya gimana, Neng? Nah, di situ katanya banyak yang, kata dokter ini, banyak yang keberhasilannya tertunda itu karena itu. Akhirnya apa, Neng? Kata dokter itu harus happy. Makan sehat, di luar, di mana makan katanya. Happy aja. Akhirnya keluarga itu betul-betul keluarga tuh yang sangat mendukung itu, Neng. Keluarga ajak makan di luar sambil masih rada mual juga, itu menjelang kemo kedua, Neng. Akhirnya sampailah waktu ke kemo kedua, Neng. Dicek lagi H2TL dan sebagainya, dicek lagi, Neng. Udah normal, bagus. Siap masuk rumah sakit.
masuk lagi rumah sakit, Neng. Nah, itu harus happy, Neng. Dan dukungan keluarga itu sangat-sangat. Ya, akhirnya kemo kedua, karena sudah tahu kemo pertama gimana, kemo kedua, Neng. Betul. Obatnya lebih ditingkatkan lagi, Neng. Alhamdulillah. Iya. Oh, astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi dah Bunda teh harus, Neng. Harus dilakoni ini. Udah ceritanya sampai kemo kedua. Nah, di kemo ketiga, Neng, kemo ketiga Bunda hampir putus asa, ngalami apa itu namanya putus asa. Mengapa? Bunda udah nggak kuat lagi aja karena obatnya mungkin lebih tinggi lagi kadarnya. Di kemo ketiga itu hampir-hampir sampai dokter mengatakan, silakan kalau mau putus asa di kemo ketiga, berarti nanti harus kembali ke kemo pertama. Astagfirullahaladzim, kata saya tuh, berarti tidak ada artinya kemo ke 1, kedua, ketiga itu nih. Kalau kita stres, tidak Iya. jadi harus di nol lagi. Nah, akhirnya selesai kemo ketiga, biasa Bunda kadang-kadang diajak main oleh keluarga ke Lembang, dari itu nginep di hotel, di mana dan sebagainya, makan harus happy aja. Tapi tetap otak tuh, Neng, ada saja. Ini mau keempat, harus berhasil. Kata dokter itu mahasiswa masih membutuhkan Bu Epon, keluarga, anak, mantu, suami masih membutuhkan katanya. Jadi Bu Epon harus sehat. Nah, itu dorongnya itu, Neng. Jadi semangat. Akhirnya mau makan, meskipun sedikit, tapi harus yang enak. Makan yang enak, Neng. Akhirnya, maksudnya tidak yang pecin-pecin, tidak yang gurih, tidak, Neng. Jangan yang dibakar, tidak boleh dibakar. Jadi dikukus dan sebagainya, digoreng masih boleh. Nah, kemo kelima juga stres, Bunda. Kemo keempat jalan. Kemo kelima stres juga. Alhamdulillah, Neng. Udah masuklah kemo ke-6. Wah, itu gawe. Bunda senang mau kemo ke-6 mau berakhir. Keluarga juga mendukung, Neng. Tiba-tiba, Neng, di kemo ke-6 itu kan rata-rata Bunda di kemo tuh 12 jam, Neng. Wow. 12 jam. Iya. Kemudian pas mau kemo ke-6 itu mau kemo ke-6 saking gembiranya dan sebagainya, pas H2TL ternyata belum normal. H2TL itu Neng trombosit, leukosit itu jadi terlihat. Bu Epon ini beri waktu 3 hari mau kemo ke-6. Beri waktu 3 hari. Ini harus normal H2TL-nya. Caranya dong, makan yang bagus. Itu kakak saya yang di Bekasi itu sampai telur rebus itu Neng 3 disimpan di meja tuh. Terus yang pakai bit itu 1 gelas. Rebusan daun sirsak juga, Neng. Susu juga harus diminum, harus makan. Dokter ngasih waktu 3 hari. Kalau selama 3 hari H2TL belum normal, kembali ke 0 lagi, Neng. Iya. Ya Allah. Yang disarankan dokter, kakak saya yang menyiapkan. Itu semua dicek lagi ke rumah sakit. Udah bagus. Nanti jam 12 habis sholat zuhur di kemo ke-6. Jadi kemo ke-6. Obatnya itu kan semakin. Nah, udah jalan biasa. Stres, Bunda. Mengapa stres? Labu kedua, Neng, jam 2 malam belum habis. Bayangkan. Biasanya 12 malam, jam 2 malam, labu kedua belum habis. Bunda stres. Telepon dokter, kata perawat ini udah malam, Bu Epon. Telepon dokter, akhirnya Bunda telepon dokter. Kata dokter gini, boleh, kan Bunda bilang, dokter saya udah nggak kuat, cabut saja, nggak apa-apa dokter. Saya udah, Bu Epon, ini kemo ke-6. Terus keluarga juga, kakak saya, ponakan yang nungguin itu. Ini katanya kemo ke-6 terakhir, katanya. Bunda udah nggak kuat, ya Allah, boro-boro ini udah nggak kuat. Mana 12 jam, dari 12 jam, udah 14 jam, ini punggung, udah nggak karu-karuan. Dokter bilang, silakan kalau mau dicabut, tapi sesudah dicabut labu kedua, saya tidak bertanggung jawab. Iya. Kalau benar
kenapa saya misalnya langsung meninggal dan sebagainya gitu ya. Jadi dipikir ya udah Bunda nguat-nguatin karep. Akhirnya labu kedua beres jam 3, masuk labu keempat sampai jam 5, Neng sampai setengah 6 baru selesai. Kemo ke 16 jam, Neng 18 jam. Udah beres kemo ke 6, Bunda nangis jadi-jadinya ya Allah. Selesai. Rambutnya masih gundul. Dan ya udah bilang ke Bu, katanya sampai kemo ke 6. Udah, sekarang tinggal nikmati katanya. Tingkatkan kesabaran. Kenapa tingkatkan kesabaran? Itu efeknya itu. Yang luar biasanya itu efek kemonya. Ya udah, selama kemonya obat keras masuk, ya efeknya juga luar biasa nih. Termasuk kulit itu ngilu, kuku hitam, rambut udah makan mual dan sebagainya. Dan satu hal ada nih, kalau obat kemo itu pencernaan BAB itu ada yang terusan BAB, ada yang susah. Nah Bunda termasuk yang susah. Kata dokter bersyukur. Padahal dengan menahan sakit, ngilu dan sebagainya, kata dokter bersyukur. Akhirnya Bunda jalani, Neng. Terus kata dokter kan harus tingkatkan kesabaran. Bunda nanya rambut, kapan ini rambut jadinya? Kata Bunda. Kakak Bunda sampai nanya begini ke dokter. Katanya, dikasih obat apa gitunya kepala supaya cepat tumbuh. Kata dokter jangan, nanti habis beres kemoterapi juga itu pasti tumbuh. Tapi tingkatkan kesabaran gitu, Neng. Nah, Bunda itu, tingkatkan kesabaran mengapa gitu. Udah habis kemo terus kan seminggu ke dokter lagi. Ya udah ini tidak dikasih obat, Neng, hanya obat untuk mual gitu aja, tidak dikasih obat apa-apa. Habis kemo itu ya jalani aja, syukuri aja katanya gitu aja. Harus happy. Nah, ternyata udah 2 minggu beres kemo, Neng. Oh ini mungkinnya tingkatkan kesabaran. Yang namanya rambut mau tumbuh bareng, Neng, bayangkan aja. Satu aja yang tumbuh gatal, ini bareng segede kepala, sebesar kepala semua rambut mau tumbuh. Nah ini mungkin kata dokter harus ditingkatkan kesabaran, Neng. Rambut tumbuh 1 senti yang namanya gatal, Neng, ya Allah subhanallah. Nah itu, Neng, ya. Jadi benar-benar semangat dari keluarga dan semangat dari diri kita juga karena kita ingin sembuh. Itu menjadi pendorong dan juga sikap dari dokternya itu sendiri, Neng. Dokter Ahmad Kurnia yang sangat baik, sangat ramah, selalu menyemangati dan beliau selalu melihat Al-Qur'an, katanya ini dari Allah juga. Bu Epon sudah ditunjuk oleh Allah untuk mengalami kanker karena beliau dianggap karena Bu Epon dianggap mampu, katanya. Hanya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu ya. Jadi Allah tidak akan membebani sesuai kekuatan. Nah, termasuk di keluarga Bunda kan. Kata dokter itu kalau kanker itu hanya ada 2, 1 keturunan, 2 dari pola hidup, pola makan. Di keturunan tidak ada yang kanker. Kenapa Allah itu menimpakan kepada Bunda itu? Sampai suami Bunda juga bilang, mungkin kalau Bapak mungkin kuat atau tidak ya gitu, semua juga ponakan dan sebagainya bilang begitu. Akhirnya Bunda ya menyadari saja, ikhlas aja. Termasuk makna ikhlas itu bisa Bunda raih itu waktu kemo, Neng. Bayangkan, Bunda tuh selalu mengatakan ikhlas, ikhlas aja. Padahal sebenarnya yang ikhlas Bunda tahu tuh pas saat kemo, Neng. Pasrah aja gitu, ya. Kemudian sesudah beres kemo tuh, Neng, kan Bunda pulang ke Bandung, tidak pulang ke Tasik dulu, pulang ke Bandung. 3 bulan kontrol, Neng. 6 bulan kontrol ke Jakarta. Bonscan juga ke RSPAD. Neng, udah pernah bonscan belum? Halo? Lupa kemit belum, Bun? Ya. Nah, yang namanya bonscan, Neng. Bonscan itu untuk ke tulang. Cek, Bunda udah dicek H2TR dan sebagainya, udah bagus normal. Sesudah kemo ini harus cek lab dan sebagainya. Yang namanya bonscan, Neng, tidak ada di RSPAD, harus ke RSPAD. Di RSPAD, Neng, apa coba? Kan ngantri apa? Yang BPJS. Kalau Bunda mah nggak pernah BPJS ke itu mah ke RSPAD itu. Bonscan itu mahal, Neng, ya. Tapi kita kan harus lalui itu.
Di bone scan itu Neng, sebelumnya itu disuntik nuklir dulu Neng. Dimasukin nuklir itu 4 jam itu harus masukin itu udah perisnya dan sebagainya, selama 4 jam harus minum 2 botol yang besar. Sudah 4 jam baru dilakukan bone scan itu, dan alhamdulillah beberapa kali bone scan Bunda, alhamdulillah, tapi pernah ada titik di mana itu di pundak dokter itu masih akibat obat gitu, obat kemo saja. Nah, itu di bone scan-nya di RSP. Nah, terakhir Bunda kontrol kemarin Neng tuh Desember 2019. Desember 2019 cek lab H2TR, jantung, paru-paru dan sebagainya, alhamdulillah bersih, dan hasil bone scan juga alhamdulillah. Nah, tanpa perjuangan itu nggak ada Neng. Tanpa perjuangan itu nggak bisa. Jadi gimana rasanya di bone scan, masuk itu. Tapi kita kan harus tahu. Ya, dokter tuh sabar, katanya dokter tuh sabar, gitu aja nih. Nah, alhamdulillah. Nah, 2020 ini Bunda kan belum cek. Kemarin Bunda ada terasa kaki gitu ya. Kaki kemutan. Nelpon dokter Ahmad Kurnia, kata dokter Bunda, ya udah di bone scan aja ke Jakarta. Kata Bunda nggak mau, takut RSIJ, takutnya belum aman, COVID enggak, katanya RSIJ aman. Kemudian RSPAD juga aman gitu. Tapi kita selalu konsul aja. Dan itu ada apa tuh? Ada kelebihannya itu apa maksudnya? Karena pengalaman Bunda berhasil, kata dokter itu. Bu Epon tuh dianggap berhasil karena di usia 56 waktu itu Bunda di tahan 6 kali. Akhirnya apa beberapa pasien dokter Ahmad Kurnia banyak yang nelpon ke Bunda konsul, katanya nanya ke dokter, katanya gimana kemo itu dokter, kata dokter akhirnya saya mah belum pernah kemo, katanya tanyaannya Bu Ep, ada nelpon yang dari Jakarta, tahu aja kemo itu begini, ada yang ngikutin ngagugu, ada yang tidak gitu. Nah, akhirnya waktu buku itu ada buku aku masih ada itu ya alhamdulillah. Idul Fitri 2014, 2015, 16, 17, 18, 19, 2020 Idul Fitri alhamdulillah masih ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa hidup tuh bermanfaat gitu. Masya Allah, iya. Itu dulu aja nih. Iya. Ya. Oke dulu Neng, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali ya. Ya, luar biasa sekali gitu Bun kisahnya gitu. Karena betul ya Bunda bilang bahwa istilahnya kalau itu tidak akan memberikan cobaan gitu ya, melebihi kemampuan hambanya. Dan Bunda ini Allah pilih gitu ya untuk mendapatkan cobaan seperti ini karena Allah tuh tahu gitu. Bunda tuh begitu kuat gitu untuk menjalankan semuanya. Kalau saya mungkin tidak sekuat Bunda kayaknya, Masya Allah ya. Oke, ya ini Bun ada beberapa boleh nanya nggak Bun sayanya? Boleh saya ngomong. Siap. Ini Bun, nah itu. Boleh saya ngomong. Oh iya, Masya Allah silakan Pak. Ya. Wah ceritanya. Ini banget bikin orang takut aja nih Bu Epon. Dokter, makasih dokter. Aduh dokter, makasih. Kan berkat melalui infusan obat dari dokter juga ini. Bukan karena saya. Iya. Kebetulan aja itu dari Allah ada catatannya bakal sembuh. Iya. Ya, karena Allah ada program itu semua. Ya, kalau kita baca di Al-Quran, surat Al-Hadid 57 ayat 22-23. Ya. Tiap musibah yang terjadi di dunia ini sudah tercatat pada dirimu dan di dunia ini sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Iya, betul. Belum bumi ini dibentuk. Iya, Dok. Nah, gunanya apa? Kata Allah, supaya kita akan menjadi pembuka pintu sorga lah kalau kita sabar. Ya. Itu ada di surat 39 ayat 10. Ya. Inama yuwafas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya.
Berikanlah kabar apabila kamu bersabar akan Engkau kasih pahala tanpa batas. Iya. Ya, jadi semua hidup ini kita harus dicoba. Ya, makanya Allah bilang lagi surat Al-Baqarah 214. Iya. Bagaimana lu minta masuk surga? Gue belum uji lu, kata Allah. Seperti umat-umatku terdahulu. Ya, umat-umatku terdahulu aku uji. Ujiannya lebih berat. Gue kan belum seberapa. Ada yang tangannya putus karena perang berjihad. Ada kakinya yang putus. Iya. Ya, belum nanti istrinya, anaknya ditinggalin. Iya. Nah, itulah perjuangan umat-umat yang terdahulu. Iya. Ya. Kapankah pertolongan Engkau datang ya Allah? Al-Baqarah 214. Sesungguhnya pertolonganku itu udah dekat. Iya. Artinya itu udah dekat apa? Kalau kita tetap bersabar, kita tetap tawakal, istiqomah, insya Allah itu adalah pembuka pintu surga. Amin. Allah ya Rabbal Nah, Alamin. semuanya kenapa? Kita tetapnya di Lauhul Mahfuz bakal sembuh, dikasih obat sederhana sembuh. Nggak boleh kita ngaku-ngakuin itu berkat saya, enggak. Itu udah catatannya sembuh di Allah. Iya. Yang sampai kita seperti Korun. Iya. Korun itu di surat 28 ayat 78 di situ tertulis, gua kaya itu karena kepintaran saya, kata Korun. Langsung dibenemin tuh sama Allah. Iya. Dan yang salah juga di surat Az-Zumar 39, 49, 50, di situ dibilang, kamu kalau seandainya susah, minta sama aku, siang malam segala macam. Begitu dikasih nikmat aku, kata yang dicoba tuh. Padahal kata Allah itu adalah ujian dari aku. Sama seperti umat-umatku terdahulu. Iya. Kalau kamu sabar, kamu segala macam, kalau kamu yakin itu bahwa itu karena kepintaran engkau, hilanglah seluruh amal ibadahmu, kata Allah. Nah itu hati-hati. Iya. Jadi semuanya itu karena Allah semua. Iya. Iya. Karena Allah bilang di surat 26 ayat 80, apabila kamu sakit, aku yang menyembuhkan. Kata Allah. Nah jadi itu yakin. Ya. Nah, kan kenapa Bu Epon seperti itu? Ya memang udah catatannya di Lauhul Mahfuz. Sebetulnya kalau kita menggunakan seluruh panca indera kita, surat 16 ayat 78, kita akan bersyukur. Karena Bu Epon ragu sendiri. Ragu di sana, ragu di sini, ya segala macam. Akhirnya perjalanan Bu Epon sendiri yang bikin susah. Ya. Karena Allah udah semuanya tuh, udah kita nih hanya teka-teki. Bagaimana menuju filosofinya Allah? Dengan menuju filosofinya Allah, semuanya nggak akan susah. Semuanya serba gampang kok. Karena kita nggak berfilosofinya Allah. Makanya Allah bilang tadi itu di surat 16 ayat 78, ingatlah pada waktu kamu lahir. Kamu tuh panca indera kamu belum berfungsi. Dengan perjalanan waktu berfungsi sehingga kamu bersyukur. Iya. Cara mendeteksi kanker itu gunakan panca indera. Iya. Dan kalau udah dapat panca indera itu, lari ke orang yang tahu. Ya, dengan lari ke orang yang tahu, insya Allah penderitanya nggak terlalu banyak. Ya, kita selalu meragukan itu semua. Akhirnya, ya menderitanya jadi berkepanjangan. Tapi nggak apa-apa lah, itu untuk pahala tanpa batas. Iya. Ya, makanya Allah bilang di surat 41 ayat 35, wa ma yulaqaha illa ladzina sabaru wa ma yulaqaha dzul hadzil azim. Artinya apa? Sifat yang baik itu akan aku berikan, sifat yang beruntung itu akan aku berikan kepada orang yang sabar dan yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi harus bersabar. Ya. Nah, jadi ya udah, kanker itu bukan musibah. Yang musibah ini kalau seandainya kita masuk kuburan, amal ibadah kita diterima nggak? Ya, kanker itu nggak ada yang musibah, itu hanya omongan manusia. Sama aja kayak COVID. COVID itu nggak musibah, nggak usah takut. Jadi kita harus percaya kalimat Allah daripada kalimat manusia. Ya, jangan seperti Nabi Adam. Udah dikasih sama Allah surah Al-Baqarah 35, hey Adam, lu boleh makan apa aja yang ada di surga ini.
Tapi jangan engkau dekatin waktu di itu. Digoda sama setan, pakai sama setan. Kalimat Allah yang pegang sama aja kayak sekarang. Tidak ada satupun musibah yang bakal menimpa seseorang tanpa seizin aku. Surat At-Takabun ayat 11. Surat At-Takabun itu surat 64 ayat 11. Nah, itu aja kita pegang. Dan Allah bilang surat 7 ayat 34, setiap makhluk yang bernyawa apabila telah tiba ajalnya, tidak ada satupun yang bisa memajukan atau memundurkan sedetik pun. Surat 4 ayat 78, walaupun kamu berlindung di benteng setinggi apapun. Surat 62 ayat 8, walaupun kamu lari, kematian itu akan datang. Jadi, semuanya ada di program. Sekarang yang belum diprogram apa bagaimana? Kita bersabar. Tawakal sama Allah. Seperti kita janji di sholat, yaitu surat 6 ayat 162. Inna sholati wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi udah sholat lupa. Gak percaya sama hukum Allah. Bagaimana kita mau bertanggung jawabkan? Ya, itu aja pesan saya. Ya, semua cobaan itu kita harus bersabar. Insya Allah. Lebih percaya sama hukum Allah lah daripada hukum manusia. Al-Quran itu udah diciptakan sama Allah. Bayangin, begitu mujizatnya, nggak bisa dilukiskan. Surat 31 ayat 27. Apabila kamu menghitung kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran, kamu siapkan lautan, ditambah 7 lautan yang ada di bumi ini. Nggak sanggup kamu menghitung kalimat-kalimat yang ada di Al-Quran. Ditambah penuhnya seluruh hutan yang ada di bumi ini. Nggak sanggup. Makanya pada waktu ditawarkan Al-Quran itu, sama langit, sama bumi, sama lautan, nggak ada yang berani. Surat 59 ayat 21, surat 33 ayat 72. Hanya manusia mau menerima. Cuma manusia itu sangat bodoh dan zalim. Nah, supaya kita tidak dibilang bodoh dan zalim, kita kembalikan lagi semua prinsip hidup, semua aturan dunia ini berdasarkan prinsip Al-Quran. Jadi aman kita. Ya, makanya Allah bilang di surat 112, surat 32 ayat 22, apabila kamu menjalankan apa yang ada di Al-Quran itu, kamu tenang, pikiran kamu tenang. Ada rasa takut, rasa gelisah, kata Allah. Kita selalu ragu dengan bisikan manusia. Itulah yang bikin kita bahaya. Ya udah, cuman itu aja ya, Bu Epon ya. Mudah-mudahan kita bisa jalankan cukup baik. Amin. Makasih, Dok. Apa? Ini Dok. Ya mungkin 2020 belum bisa. Enggak apa-apa. Mau cek mau nggak cek itu udah ada ketentuan sama Allah. Ya. Nggak usah takut. Gunain panca indera lagi. Kalau ada apa-apa di panca indera itu, misalnya di raba ada benjolan, ada apa, silakan datang. Selama itu belum ada, nggak usah takut. Pasti sama Allah. Iya, makasih Dok ya. Ya, oke ya, saya tinggal ya. Iya, makasih. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya nggak? Nah, tapi ini gini Dok, ini yang kesemutan kaki sama pegel yang kiri itu. Kalau di baguslah badan disemutin daripada buah disemutin, ya nggak apa-apa lah. Kalau ada pepatah mati gula karena mati semut karena gula. Nah kita kan nggak mati karena kesemutan. Ya, kan kata dokter kemarin ada apa-apa di tulang belakang. Jadi Bunda, jadi saya tuh kan gimana ya, sekarang diterapi aja dulu, dikasih obat. Tandanya itu kalau ada apa-apa karena nyebar tulang belakang, dia pasti sakit sekali. Jalan tambah sakit. Iya. Ya, jadi kalau itu belum ada, udah insya Allah itu hanya kesemutan biasa. Ya, amin, insya Allah. Ya. Dok, makasih ya, Neng Sani. Nah itulah kelebihan Dokter Ahmad Kurnia tuh, baik banget, sabar. Tahu Bunda suka nangis, dia tuh malah suka ngetawain, Neng. Ya, makasih Dok. Ada yang mau tanya? Iya, ini para peserta nih, ada yang mau tanya, mumpung ada dokter di sini, mangga. Itu ada di chat Teh, katanya kanker itu kan dari pola makan dan pola hidup ya. Terus katanya sebaiknya nih, apalagi masa pandemi ini, pola makan dan hidup yang baik itu yang biar jauh dari kanker itu seperti apa, mungkin gitu ya. Itu namanya teori kambing hitam deh. Tahu nggak kambing hitam? Politikus selalu bilang kambing hitam.
Ya, kenapa? Tadi saya bilang surat Al-Hadid 57, 22, 23. Segala sesuatu aturan main itu udah diciptakan Allah sebelum bumi ini ada. Ya, 50.000 tahun. Dan Allah udah bilang di surat Al-Baqarah 168, 172. Makanlah dari hasil bumiku yang baik dan halal. Ya, halal dan baik. Halalan thayyiban. Ya. Yang kedua, di surat 7 ayat 31, jangan berlebih. Surat 5 ayat 87, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang halal jadi haram. Tapi tidak boleh berlebih. Cancer itu bukan karena makanan. Cancer itu udah diini sama Allah. Udah diprogram. Ya. Hanya berteori, oh itu karena makanan berlebih. Ya udah dibilang di Al-Quran nggak boleh berlebih. Ya. Oh itu karena pengaruh hormon, nggak bisa. Oh itu pengaruh keturunan. Pengaruh keturunan itu cuma 5-10%. Angela Jolie ini saking takutnya diperiksa ada bakat gen keturunan, akhirnya PT-nya itu diangkat, payudaranya diangkat sebelum dia terjadi kanker. Padahal payudara itu, waduh, malam pertama nikmatnya bukan main, itu dikecup di situ. Dihilangin. Ya Allah. Iya. Karena takut. Belum tentu. Orang hanya berdasarkan data statistik. Apabila dioperasi, payudaranya sebelum terjadi kanker akan terlindungi sebanyak 80% nggak timbul. Saya akan bertanya, 80% yang nggak timbul itu karena akibat operasi atau memang nggak timbul? Kalau nggak timbul kan saya yang PT orang hilang. Hanya karena ketakutan nggak menentu. Ya, itulah. Yang takut ini tadi saya udah bilang, kalau kita masuk kuburan itu diterima nggak amal ibadah kita. Ragu nggak kita sama Allah? Karena kalau kita ragu bahaya. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah 1, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya apa? Al-Quran itu adalah kebenaran mutlak dari Allah. Oleh karena itu, nggak boleh ragu. Kalau Allah udah bilang penyebabnya karena ini segala macam udah diprogram sama Allah, ya udah. Sekarang bagaimana kita menemukan seawal mungkin? Ya, sekarang saya tanya kayak Bu Epon. Bu Epon itu pernah nggak mikirkan dulu masa depannya waktu SMA bakal jadi dokter, bakal kena kanker, nggak ada yang tahu. Datang dengan sendirinya dari Allah. Jadi itu udah program Allah. Cuman bagaimana menemukan seawal mungkin? Iya. Nah itu. Dengan menemukan awal mungkin perjalanannya nggak jauh menderita. Iya. Insya Allah. Iya. Ya. Jadi kita berfilosofi, mulailah dengan berfilosofi Allah. Karena filosofi Allah itu yang mutlak. Ya. Iya. Dan Allah udah bilang, apapun yang kita bicarakan, apapun yang kita inginkan, kata Allah, kalau itu berhubungan dengan kebajikan dan benar, ternyata kebajikan itu karena kamu mengikuti filosofi aku. Surat 4 ayat 79, surat 34 ayat 50. Kalau kamu nggak berhasil, karena kamu nggak mengikuti filosofi aku. Dan dibilang juga di surat 8 ayat 53, surat 13 ayat 11. Filosofi itu kamu berhasil atau tidak berhasil. Kalau berhasil kamu bersyukur. Kalau nggak berhasil kamu bersabar. Allah nggak bakal merubah nikmat itu, kata Allah. Nggak bakal merubah. Apapun usaha kamu udah diprogram. Ya, cuman program itu yang bisa merubah hanya Allah sendiri, bukan manusia deh. Ya, Allah udah bilang di surat Al-Baqarah 186, wa iza sa'alaka ibadi ani qaribun ujibu da'watad da'i. Artinya apa? Ya Muhammad, kalau umatku bertanya tentang aku itu dekat. Aku akan mengabulkan seluruh permintaan umatku asal mereka mutlak mengikuti aku. Kata Allah. Sekarang kita berapa persen sih kita ngikutin ayat Al-Quran? 100%? 50%? Bagaimana doanya mau dikabulin? Oke lah, kita misalnya ngikutin 50%. Ada nggak untuk meningkatkan mengikuti Al-Quran itu sampai 100% mutlak? Enggak, bagaimana mau dikabulin? Bagaimana mau dikabulin sehebat seperti
orang agama dulu waktu zaman Nabi Sulaiman bisa memindahkan istana singgasana Ratu Balkis itu sekejapan mata. Hanya itu dia ulama itu saat itu cuma mengetahui 10 firman Allah di kitab Taurat. Dia jalankan sempurna, bisa memindahkan istana Ratu Balkis dalam sekejapan mata. Ya, Abu Bakar itu untung 100 unta. Itu di surat Rum. Ya, ayat 2 sama 3. Pada waktu tentara Rum dikalahkan sama tentara Romawi, tentara Rum dikalahkan sama Persia. Kata Al-Quran selanjutnya di ayat 3. Dalam waktu beberapa tahun lagi, Persia itu akan dikalahkan sama tentara Romawi. Orang Quraisy, orang musyrik saat itu nggak percaya. Karena saking kuatnya itu tentara Persia. Kalau Allah udah bilang di situ dikalahkan, pasti dikalahkan. Akhirnya taruhan nih, Abu Bakar. Dan waktu 3 tahun akan dikalahkan. 10 unta. Akhirnya dia, Abu Bakar ini sama Rasulullah. Ya Rasulullah, itu maksudnya berapa tahun? Persia akan dikalahkan lagi sama tentara Romawi. 9 tahun. Jadi ditingkatkan jadi 100 unta. Untung 100 unta. Hanya dengan satu kalimat ya, 100 unta untung. Makanya Allah bilang di surat 7 ayat 96, apabila kamu mengikuti apa yang ada di Al-Quran secara mutlak, akan aku hadirkan dari rezeki dari langit dan bumi. Tapi kamu memilih yang lebih rendah dari itu. Oleh karena itu aku hukum kamu dengan pilihanmu itu. Jadi udah mutlak. Ya. Jadi bukan karena makanan deh. Syukurin aja deh. Kalau lo dapat makanan itu dari dapat rezeki dari suami segala macam karena kerja, lo tanya aja, cuma tanya, ini halal nggak hasilnya? Iya. Kalau nggak halal hati-hati deh, itu merusak semua ini lo deh. Iya, makasih dok. Iya. Betul. Ada lagi mau tanya? Oke. Dokter, ini ada yang nanya akun medsosnya apa dok? Mungkin ini sangat luar biasa sekali tausiah-tausiahnya gitu dok. Saya banyak tulisan saya. Lu buka webnya Dr. Ahmad Kurnia, SBPKOM, ya di beranda Facebooknya. Banyak tulisan saya dengan hubungannya dihubungkan dengan Al-Quran. Iya. Mungkin ada 1000 halaman tuh kalau disusun. Masya Allah, ya. Kalau bingung. Saya nanti Neng ada. Siap. Ibu Ekon tahu tuh. Iya. Siap. Biasanya saya setiap minggu saya isi tulisan itu. Iya. Tapi nggak tahu di hacker atau apa, jadi nggak bisa masuk lagi tuh tulisan. Udah penuh. Saya bikin di buku aja dulu, nanti saya masukin lagi kalau bisa dibuka. Masya Allah. Iya. Luar Ada lagi biasa. mau tanya? Iya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan kepada dokter? Iya. Ya, jadi intinya memang semua itu sudah ditakdirkan gitu ya dok ya, bukan karena makanan atau gen atau apa gitu dan iya bukan betul. Iya. Asal serat. Iya betul. Makanya Allah bilang di surat 6 ayat 116, apabila kamu mengikuti kebanyakan manusia, kamu akan tertipu karena manusia itu hanya menduga-duga dan berbohong. Oh, aduh. Iya. Surat 6 ayat 116. Iya. Ya. Siap. Makanya Allah bilang lagi di sunnah, hadis Muslim, situ dibilang setiap sunnah dan kebenaran Al-Quran itu selalu bertentangan dengan hukum pendapat pribadi atau seluruh orang pintar. Masya Allah. Iya. Ya, hukum di dunia nggak ada yang benar deh. Ya. Betul. Nggak ada yang dengar. Yang disebut orang pintar itu kata Allah. Itu ada di surat Al-Imran ayat 190-191. Sesungguhnya Allah menuduhkan apa yang ada di langit dan bumi beserta istrinya ya sebagai tanda kebesaranku bagi orang yang berakal. Yaitu yang selalu mengingat aku pada keadaan berdiri, keadaan tidur, pada keadaan duduk, dan mereka berkata, ya Allah, nggak sia-sia engkau menciptakan ini. Ya Allah, jangan kau masukkan aku ke dalam api neraka-Mu. Yang disebut orang tidak berakal dan lebih jelek daripada manusia, daripada binatang, itu ada di surat
7 ayat 179. Akan aku isi neraka jahanam dengan golongan jin dan manusia. Mereka mempunyai mata tidak dipakai menuju ke aku, mempunyai telinga tidak dipakai menuju ke aku, mempunyai hati tidak menuju ke aku, bahkan mereka lebih rendah daripada binatang. Surat 7 ayat 176 lebih rendah daripada anjing. Surat 5 ayat 60 lebih rendah daripada kera dan babi. Jadi orang yang tidak menunjukkan akalnya itu menuju jalan Allah, menuju filosofinya Allah, itu bukan orang berakal, itu orang binatang itu deh. Yang ngomong bukan saya loh. Al-Quran Iya, betul. lebih rendah daripada binatang. Ya. Iya. Ada lagi mau tanya? Iya, sepertinya cukup. Nah, ini udah tadi ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Oke, udah Pak saya Dok, tinggalin ya. Ya. Oke, terima kasih dokter. Cek mau bertanya bisa nih? Ada? Oh iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Ini masih bisa bertanya bisa nih? Oh, Pak Dokter masih Nah, ada? mau tanya Atau lagi? sudah? Oh ya, ini ada. Ya, mangga silakan. Kang Dian, mangga silakan. Oh iya, terima kasih bisa nih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Haji Bu Haja Popon dan Pak Dokter, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya, sehat Bu ya? Oke, yang pertama tadi bisa nih ya mendengarkan Ibu Popon bercerita tentang kanker itu. Bunda Epon. Oh, iya. Salah, mohon maaf Bunda. Dan saya pun sampai meneteskan air mata ketika melihat bagaimana perjuangan gitu ya melawan kanker ini. Dan ini apa namanya Bu? Ketika mendengarkan tadi saya teringat kepada hal yang diucapkan oleh Umar bin Khattab bahwa ketika kalian mengingat untuk motivasi terbaik bagi diri kita adalah kematian. Jadi saya melatar belakangi itu, ternyata memang apalah gunanya hidup kita gitu ya kalau misalnya untuk persiapan, pasti untuk persiapan akhirat selamanya seperti itu. Dan pertanyaannya Bu, untuk bagaimana nih untuk selalu diri kita itu, bagaimana kan diri kita selalu diberikan kesehatan gitu ya oleh Allah, dan mensyukuri hal yang tetap istiqomah mensyukuri nikmat dari Allah ini untuk terus beribadah gitu ya. Itu bagaimana nih Bu? Apakah kan soalnya kalau setiap orang kan ya kalau ditunggu ditunggu dengan ada sakitnya baru dia sadar kepada Allah mendekati. Misalnya kalau lagi sehat pada jauh misalnya, ataupun malah senang-senang atau hidupnya penuh senyum, padahal kalau banyak senyum di dunia kan banyak nangis di akhirat katanya. Jadi bagaimana tuh Bu untuk Pak Dokter juga dan Ibu, ini pertanyaan bagaimana cara istiqomah ini dalam hidup dan juga dalam beribadah gitu ya, seperti itu. Saya jawab aja ya. Saya jawab ya. Mangga. Tadi saya bilang ya, Anda itu di surat 7 ayat 172 di situ tertulis, Alastu bi rabbika. Benarkah aku ini Tuhanmu? Nah, itu di situ kita waktu roh ditiupkan, kita udah disuruh belajar mengingat. Ya, begitu kita lahir itu di surat Al-Insan 76 ayat 1 sampai 2. Ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk. Saya kasih, kamu diciptakan dari mani yang bercampur, kemudian saya kasih perintah dan larangan. Oleh karena itu saya kasih panca indera. Ya, jadi panca indera itu harus menantang perintah, menantang larangan, mengikuti perintah dari Allah. Ya, terus sudah gitu udah kita dewasa di surat 6 ayat 162. Kita berjanji, berikrar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Itu dari mulai anak umur 7 tahun. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak pernah berbekas? Kenapa tidak kita meningkatkan kualitas? Karena kita nggak ngelatih terus. Coba bayangkan, Pele itu jadi orang hebat. Dia latihannya umur balita loh. Umur di bawah 5 tahun dia udah mulai main bola. Ditingkatin terus. Akhirnya jadi pemain bola terkenal. Justin Bieber itu dari mulai kecil. Latihan musik, latihan segala macam. Akhirnya jadi pemusik terkenal. Begitu juga Michael Jackson. Pertanyaannya, kenapa orang Islam nggak pernah terkenal? Karena tidak dilatih terus-menerus. Oleh karena itu ada yang namanya latihlah panca indera kamu sehingga kamu bersyukur. Surat 16 ayat 72. Dengan kamu tadi itu terus menuju jalan aku, ya. Surat 10 ayat 9 akan aku tunjukkan jalan-jalan aku. Ya, surat 47 ayat 17. Dengan kamu berbuat kebajikan, kamu akan aku tuntun terus menuju jalan aku. Nah, sekarang ada nggak kita kebajikan segala macam, kebaikan segala macam, sholat segala macam, sedekah segala macam, dengan kalimat karena Allah nggak? Atau karena ria? Nah, jadi kita harus tekan semua. Kita hukum diri kita sendiri. Bagaimana semua panca indera itu supaya menuju jalan Allah. Mutlak karena Allah. Sehingga Allah akan memberikan talinya. Sehingga kita akan posisi lurus jalan Allah. Kalau goncang dikit, balik lagi cepat. Itu namanya saya tulis di teori di buku beranda Facebook saya, itu namanya teori bandul. Dan itu sudah diingatkan ya Allah di surat 7 ayat 201, surat 3 ayat 135. Apabila orang yang beriman itu digoda sama setan, dia cepat sadar, dia tahu kesalahannya, dia tahu, dia cepat berbalik. Oleh karena itu kita harus latih, mengolahragakan hati, supaya mutlak menuju jalan Allah. Sehingga kita nggak ragu. Kenapa? Kita nggak dilatih mengolahragakan hati ini. Bagaimana mau kita ini? Padahal Allah bilang, surat 50 ayat 16. Aku yang menciptakan kamu. Aku tahu hatimu. Apa yang difisikkan hatimu. Dan aku lebih dekat daripada urat nadimu. Pertanyaannya, kenapa Allah nggak ngabulkan setiap permintaan? Karena padahal Allah itu lebih dekat dari urat nadinya. Karena kita tidak satu frekuensi dengan frekuensinya Allah. Frekuensinya Allah itu apa? Adalah Al-Quran. Dengan kita satu frekuensi sama Allah, kita kedudukannya akan lebih tinggi daripada langit dan bumi. Dan makhluk yang ada di bumi ini. Dan Allah sudah bilang di surat 40 ayat 57, surat 79 ayat 27. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat atau penciptaan bumi dan langit ini yang lebih hebat? Tapi saya akan bertanya, penciptaan langit dan bumi ini yang dalam waktu 6 masa, kenapa tidak mau menerima amanat Al-Quran? Takut untuk menjalankan surat 33 ayat 72. Kenapa takut? Surat 59 ayat 21. Kenapa takut? Ya, tapi kenapa diterima sama manusia? Kalau manusia tidak menerima ini, tidak menjalankan sesuai dengan Al-Quran, sungguh manusia itu sangat bodoh dan jolim. Tapi kalau kita menjalankan Al-Quran ini, kita bisa minta saat itu. Akan timbul karomah dari Allah. Ya, insya Allah. Jadi nggak usah ragu. Mulailah mengolahragakan hati ini deh. Mengolahragakan seluruh panca indera ini mutlak menuju jalan Allah. Oke, udah ada lagi. Saya tinggal ya. Udah ngerti? Ya, terima kasih banyak dokter. Oke. Ya, luar biasa sekali ilmunya, Masya Allah. Iya. Sukses terus untuk dokter. Sehat-sehat. Terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Dokter yang baik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oke, siap. Oke, ini ada langsung saja ya. Ada beberapa pertanyaan kepada Bunda. Nah, oke. Siap, saya bacakan dulu ya, Bun. Katanya gini, Dok. Bun, salah. Apa sih motivasi
Bunda gitu untuk bisa kuat gitu melawan, kan tadi Bunda cerita gitu ya, sempat kayak aduh pas di kemo ketiga ya kalau nggak salah udah hopeless gitu ya, aduh ini teh gimana, harus ada lagi rangkaian selanjutnya. Nah itu gimana Bun untuk membangkitkan kembali agar tetap berjuang melawan penyakit tersebut? Iya Mangga Bun, terima kasih. Terima kasih Neng. Iya. Pokoknya mah kalau mengingat itu, pokoknya nggak tahu. Yang jelas itu dukungan keluarga, dukungan dari perawat, juga dari dokter. Ingat Allah, harus sehat. Orang lain masih membutuhkan dan hidup kita belum ada yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi Bu Epon harus sembuh, harus sehat supaya ada sesuatu yang manfaatkan dalam kehidupan untuk orang lain, katanya itu. Dan itu menjadi motivasi Bunda. Jadi hidup ini Bunda udah usia 63 tahun ini, kemarin Bunda 13 Oktober itu pas Bunda 63 tahun, Bunda mikir apakah sudah ada sesuatu yang Bunda lakukan bermanfaat. Sampai Bunda ke mahasiswa itu suka begini, hei, doakan dosen-dosen teh, terus ilmu dari dosen teh kudu bermanfaat. Sete minimal atuh ti Bunda mah nu Islam Bang 8 jadi bener nu asalna pada salah guru SD jeung mahasiswa teh. Sugan we nanti itu ilmu yang bermanfaat ketika Bunda meninggal ada sesuatu, nah itu ilmu yang bermanfaat yang akan terus ngalir pahalanya. Nah itu mungkin Neng salah satunya. Terima kasih Neng. Betul, berarti ketika Allah ngasih kesempatan teh yakin aja gitu, oh berarti masih ada manfaat gitu ya. Nah cuman tadi balik lagi tinggal kitanya cari tahu gitu ya. Nah gitu. termasuk ini Ya gimana Bu? dari sebelum di kemo dari Dokter Heri yang di Jalan Pejajaran Bandung itu yang tadinya yang kemo itu Dokter Bisnukito sama Dokter Heri. Dokter Heri sambil bilang gini, ya kanker itu seperti hidayah. Karena memberi kesempatan kita untuk berobat dan bertobat. Gitu. Jadi ingat saja gitu. Ya gitu Nek. Makasih Nek. Iya, sama-sama Ibu. Jadi beda tipis ya berobat dan bertobat. Nah, teman-teman betul. Ya. Nah, terus ini nih Bun. Oh ya, jadi istilahnya kalau misalnya ada di titik pasrah seperti itu ya Bun ya, berarti supporting system gitu ya, kayak teman-teman, dokter, keluarga gitu ya, itu sangat luar biasa pengaruhnya gitu ya Bun ya. Iya betul, ya, Bun, ya. Mendoakan dan dokter itu pernah bilang, jadi keberhasilan itu kan oleh ditentukan oleh Allah dan katanya obat cocok, kemudian Bu Epon itu banyak berdoa dan banyak yang mendoakan. Nah ini ada pengalaman yang langsung terasa oleh Bunda itu ketika Bunda di kemo katanya tuh mahasiswa UPI Tasik itu pada ke aula katanya di situ saya berdoa untuk Bunda katanya gitu. Sampai kata teman saya itu Pak Haji Oyon tuh kakara cina orang mah aya dosen geringat cina mahasiswa make kumpul ke aula gitu Pak Oyon pernah bilang gitu. Tahu mungkin sangat sayang kepada Bunda mungkin gitu jadi terasa nih ngaruh doa itu terasa sekali. Kemudian di grup-grup Bunda juga tadi bilang selama Bu Epon kemo itu kami di grup itu Bu Epon selalu mendoakan dan ikut deg-degan katanya. Ya, yang tahu itu kalau kanker di kemo pada meninggal itu aja yang ada terbetik itu gitu nih. Siap. Nah, ini berkat dorongan dokter juga itu kita kata dokter tadi jangan mengatakan karena saya bukan karena di kemonya oleh resep yang dibuat oleh dokter gitu. Wasilahnya gitu ya Bun ya. Siap. Nah, ini Bun, saya penasaran nih kan kata Bunda gitu, dokter juga bilang pokoknya mah harus happy, gak boleh stres gitu ya. Sementara kan dalam kondisi itu saya nggak kebayang gitu ya Bun ya, kita teh larungsing gitu ya, aduh sieun maut gitu ya pikiran teh itu. Nah, gimana cara Bunda untuk istilahnya merestart gitu ya, pikiran teh biar happy, biar terus positif gitu Bun. Ya boleh berbagi Bun, ya mangga. Ingat juga, jadi kan keluarga tuh, ayo kita ke Lembang, nginep di hotel. Padahal dalam otak Bunda tuh, makanya ngajak gue jalan-jalan, padahal ada itu mau kemo dan sebagainya. Tapi kan
harus kita, kata dokter, ketika kita happy, kata dokter ini, sel kanker itu katanya pada murungkut, tahu murungkut, Neng? Iya tahu, gitu ya, siap, menciut gitu ya Bun ya. Stres, tidak berserah diri kepada Allah, tidak berdoa, malah nangis melulu, tidak mau berusaha. Jadi tidak tawakal, itu sel kanker itu sangat berbahagia katanya, lari kemana-mana. Betul, iya, jadi itu salah satu motivasi. Oh ya, berarti kita harus happy di sini, happy sambil bersyukur kepada Allah dan sambil tawakal, itu Neng maksudnya itu. Jalan-jalan ke apa sih supaya di otak tuh tidak hanya Iya. Ini juga berkat dari dokter juga tuh, jadi saya kata dokter kan mahasiswa masih membutuhkan weapon katanya gitu. Iya. Ya harus sehat gitu ya gitu. Ya, makasih Neng. Iya, siap Bun. Berarti intinya gitu ya, balik lagi bahwa istilahnya selama ada Allah mah ya all is well gitu ya kalau kata filmnya ya Bu. betul, sip. Oke. Nah, dokternya itu dokter yang sangat luar biasa, Neng. Begini Neng, ini satu lagi. Dokter, bagaimana, Bu? Dokter masih mendengarkan. Kenapa saya selalu mengatakan ada anak teman Bunda, terus ada teman Bunda juga, mending di kemonya di Jakarta aja. Bunda selalu bilang gitu. Kenapa? Dokternya baik, terus katanya mungkin obatnya juga, pengalaman, ini mah bukan ini Allah juga yang menentukan. Teman Bunda ada beberapa orang di kemonya di Bandung, ini mah udah kehendak Allah. Telepon dengan Bunda juga. Kata Bunda tuh, hey, harus makan. Oh nggak bisa makan. Baru mau kemo ketiga, udah nggak kuat, Bapon, saya nggak kuat. Meninggal. Terus anak teman Bunda di Biru teleponan dengan Bunda, dan masih muda itu baru anak satu. Bunda gimana? Makan aja, mau makan es krim ya silakan, kata Bunda teh, makan es krim dengan roti. Harus kuat, itu di badan tuh ada obat keras di rumah sakit Santosa. Itu mau kemo kedua juga meninggal, nggak kuat Bunda, nggak kuat, bilangnya gitu. Betul. Berarti kalau saya bisa simpulkan gitu ya Bun ya, istilahnya dukungan dari orang-orang sekitar gitu ya Bun ya, terus juga kita berpasrah bahwa memang semuanya lagi-lagi sudah tercatat gitu ya, sudah dikasih Allah, dan salah satu bentuk kasih sayang Allah ya gitu kan, kanker berobat dan bertobat seperti itu. Dan juga tidak lupa kita istilahnya mengontrol pikiran kita bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja, karena ya memang inilah sudah jalannya, sudah yang terbaik seperti itu ya Bun ya. Betul, siap. Ini mungkin ada satu pertanyaan lagi boleh dari peserta? Mangga di Antos gitu ya. Mangga, luar biasa sekali Bu, Masya Allah. Berarti Ibu sekarang usianya 63 ya Bu ya? 63 Neng, kemarin 13 Oktober itu 63 tahun. Oh, dapat Masya Allah. Berbagai Neng, dari mahasiswa gitu, dan aja, alhamdulillah. Mendoakan. Masya Allah. Amin. Sehat, katanya amin. Amin. Iya. Semoga makin sehat dan makin berkah. Sukses ya Bun ya. Amin. Masya Allah. Iya. Ini mangga nih teman-teman, ada yang coba saya ini ya, dilihat dulu kolom-kolom chatnya. Oh iya, ini katanya Bun, ada dari siapa ini? Dari Yanti. Apa sih yang bikin Bunda itu sabar, ikhlas, dan bagaimana sih Bun untuk kita itu menjalankan kehidupan ini, menurut Bunda itu harus seperti apa? Ya, terima kasih Bun. Ya, makasih Neng. Yang Bunda rasakan ini ya, tadi bahwa ketika manusia khususnya anak Adam meninggal, jadi hanya 3 yang akan pahala yang akan terus sampai kepada kita. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak soleh solehah. Nah Bunda tuh begini, kalau sedekah jariyah bisi Bunda tidak pernah sedekah jariyah, atau mungkin ada ilmu yang bermanfaat. Dari mana itu motivasinya? Bunda sebagai PNS, sebagai dosen, ngajarlah yang baik, melakukan kewajiban dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang Bunda sampaikan bermanfaat. Nanti yang akan mengalir itu Neng. Itu salah satunya sadar diri bahwa nanti kita sesudah meninggal itu apa sih yang akan sampai kepada kita itu aja. Makanya berusaha kalau bisa membantu, berusaha kalau bisa
seperti orang lain banyak sedekah jariah, ya berusaha juga, berusaha menjadi anak soleh-solehah yang mendoakan kedua orang tua bunda, berarti kita menjadi anak soleh-solehah gitu, Neng. 3 hal itu aja yang menjadi motivasi bunda itu. Betul. Jadi pada intinya betul ya, saya jadi teringat tadi yang Kang Dian bilang gitu, selalu ingatlah akan kematian, dan nanti kalau udah meninggal teh kita teh bekal apa? Dah cuman 3 ya, bekal yang akan terus mengalir mah tadi yang ya bermanfaat, sedekah jariah, dan doa anak yang soleh. Seperti itu, Masya Allah sekali ya Bun. Ya jadi ini buat teman-teman semua nih, Insya Allah ya nih usianya masih pada muda gitu ya, gunakan selalu kesempatan ya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, betul. Kalau misalnya aduh saya mah kayaknya uangnya masih pas-pasan gitu ya, kalau masih mahasiswa gitu ya, nggak apa-apa gitu ya. Betul, jadi selama ada ilmu yang bisa di-share, dibagi-bagikan, bagi ilmu, punya tenaga, bantuan sesama teman, bantu dengan tenaga gitu ya, Masya Allah ya. Nah, punya orang tua sih didoakan orang tuanya ya, seperti itu. Baik. Ya, demikian Bunda sesinya, Masya Allah luar biasa sekali, hatur nuhun pisan. Ini kesempatan yang bagi saya luar biasa sekali, bisa ngobrol dengan Bunda, bertemu dengan teman-teman semua, dan pastinya banyak sekali pelajaran yang kami dapatkan Bunda. Hatur nuhun pisan ya, Masya Allah. Iya. Semoga Bunda terus sukses, makin berkah dan sehat selalu, Masya Allah Bunda. Iya, mangga mari kita tutup ini sesinya gitu ya, sesi ngobrol-ngobrol kita bareng Bunda. Saya mangga persilahkan kembali, serahkan kembali acaranya kepada MC. Ya mangga MC dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bisani, terima kasih Bunda telah membagi sebuah motivasi luar biasa sekali perjuangan Bunda Epon dalam melawan penyakit tersebut ya. Semoga Bunda selalu diberikan kesehatan ke depannya, amin ya robbal alamin. Nah, tentunya banyak sekali ilmu ya yang disampaikan oleh Bunda, seolah mengingatkan kita bahwa Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan di luar kemampuan kita, begitu. Nah, terus kita juga kan tidak boleh terlalu berlarut dalam kesedihan ya, Bun. Nah, jadi sekarang biar kita semangat lagi, bakalan ada games nih. Nah, games ini bakalan dipandu oleh Birani. Mana Birani? Boleh. Mangga Birani. Ya. Ayo, biar kita happy. Jadi kankernya teh jarang rauh dari kita gitu ya. Biar sehat. Bentar. Oke, siap. Iya, betul. Iya, bagaimana? Sebenarnya ini mau pakai laptop dulu, soalnya kalau pakai HP suka ini susah. Oh, siap. Ya. Siap. Insya Allah. Bentar. Nah, teman-teman, kembali saya ingatkan ya, jangan lupa untuk mengisi presensinya di link chat. Boleh yang belum dipersilahkan. Sambil kita menunggu Birani ya. Udah siap? Buat teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh menyalakan kamera biar gamesnya kita lebih semangat ya. Terus biar kita bisa saling mengenal satu sama lain, betul? Boleh ya dinyalakan kameranya. Ayo Birani. Siap. Terima kasih udah pada siap nih untuk ice breaking-nya. Mudah-mudahan ramai ya. Nah, jadi untuk
speaking-nya itu ada gaps nih, namanya itu tebak kalimat. Lebih tepatnya ya tebak kalimat. Nah, jadi ada rules-nya di sini. Teman-teman di sini tuh perhatikan apa yang Rani ucapkan, tapi nanti akan di-mute penyarannya. Jadi nanti teman-teman nebak apa yang Rani ucapkan dari gerakan bibir Rani gitu. Terus teman-teman diharapkan fokus karena nanti untuk terbanyak yang menjawab terbanyak akan mendapatkan reward. Nah, untuk yang sistem menjawabnya itu nanti bisa di kolom chat, nanti yang paling pertama kemudian yang paling banyak itu yang bakal dijadikan pemenang. Siap ya teman-teman? Oke, Rani akan mulai mute mikrofon Rani. Pertama. Apa sih? Ayo, kira-kira siapa yang bisa jawab? Boleh ya, langsung ya. Tulis di kolom chat. Oh, jalan-jalan ke kota Banjar. Puput. Nih ada yang ngejawab gak? Bentar, orang lihat. Ini ada yang hampir bener nih. Cuman ada yang kurang. Kita tunggu sampai 10.48. Kalau misalnya nggak ada, kita beralih ke pernyataan lain. Karani boleh dong diulangin lagi? Bisa. Sebentar. Ya, ini hampir pada bener nih jawabannya, tapi belum bener. Siap. Oh, terakhirnya katanya. Sekali lagi kalau nggak ada kita lanjut ke yang lain. Bentar. Ada 8 kata. Udah nggak ada ya, nggak ada yang bisa, kita lanjut ke yang lain aja ya. Jawabannya apa Kak? Yang langsung tadi jawabannya gajah jalan-jalan ke kota di pagi hari. Aduh, hampir ya. Saya pagi hari. Hampir udah ada jalan-jalannya itu tadi. Nah sekarang Oke, kita coba ke yang lain ya. Baik Kak, baik. Lanjut yang kedua.
Udah ada yang betul, udah ada yang betul. Ya gimana sih, ada yang benar? Siapa kira-kira? Ada. Masih ada satu lagi ya? Masih ada banyak. Bentar. Ini ada yang betul nih. Jadi kita sehat, kita kuat, bersama kita hebat. Gitu. Wow, biasa. Satu lagi ya. Clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ada yang kejawab gak ini? Kesulitan. Gimana ada yang menjawab? Gak ada nih, gak ada yang jawab. Apa kita yang lain, coba yang lain ya? Kali lagi Bi, tapi itunya agak lambat gitu, slow motion. Oh, siap. Yang terjadi ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Udah ada yang jawab nih, udah ada. Sepertinya di kata ketiga ini banyak banget ya yang menjawab benar ya, Bi. Mungkin nanti bisa dipilih yang jawaban tercepat. Siap. Mau satu lagi nggak buat penentu? Kan ini butuh yang terbanyak ya. Apa gimana? Boleh deh. Boleh. Lagi ya. Satu lagi ya. Iya. Siap. Udah ada yang betul. Yang betul namanya Teh Lita Aprianti. Rayap tidak punya sayap. Betul. Bisa rayap tidak punya sayap. Itu ibu guru berprestasi itu, Neng. Ibu Lita itu guru berprestasi. Iya, Masya Allah. Bunda. Bunda. Iya, Neng gayain. Oke. Iya. Mungkin gitu ya untuk icebreaking-nya, mudah-mudahan cukup terhibur meskipun agak mikir-mikir dikit, gak apa-apa ya. Nanti untuk yang menangnya akan dihubungi langsung lagi sama panitia. Terima kasih Biola. Terima kasih Birani. Oke, selanjutnya adalah sesi mungkin yang paling teman-teman tunggu ya, yaitu sesi ada door prize nih, ada door prize. Nah, pasti teman-teman udah pada nungguin nih kira-kira siapa sih yang menang gitu, siapa aja. Nah, jadi untuk door prize ini terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama itu dari untuk kategori pendaftar pertama, kemudian yang kedua yaitu kategori pemenang giveaway, dan adalah yang keempat adalah yang tadi telah ikut berpartisipasi memberikan pertanyaan seperti itu. Nah, baik langsung saja ya, untuk kategori yang pertama adalah pendaftar yang paling pertama nih. Pemenangnya adalah Sheila Salma. Sheila Salma ada? Halo Sheila Salma, bisa Sheila. Apakah ada? Sheila Salma.
Tidak ada? Tuh ayah ganti. Ganti kata Bunda. Gimana ini? Di Mana? Sheila tidak? Sheila-nya orang mana ya? Di mana ya? Oh, kalau tak ada buat Teh Yola aja, boleh? Nah, berhubung Teh Sheila nggak ada nih, berarti hadiah akan dilemparkan ke siapa nih panitia yang kedua, pendaftar kedua? Kira-kira siapa? Ayo. Oke, sambil nunggu ya, kita langsung aja ke pemenang yang kedua. Pemenangnya untuk kategori yang kedua adalah pemenang giveaway. Nah, untuk pemenang giveaway ini diraih oleh 3 orang. Yang pertama ada Puput, kemudian ada Inggit, dan juga ada Sabrina. Mana nih? Kira-kira ada nggak? Puput, Inggit, dan Sabrina. Wah, gimana ya ini? Pemenang-pemenang sepertinya tidak hadir ya. Gimana nih panitia? Jika nama untuk host aja lah. Itu hadir tadi, Puput namanya ganti jadi Ponpes Sabilus Salam Sariwangi. Oh iya, wah selamat ya Puput. Maaf, pikir tadi tidak hadir ya. Oke, kembali ke Inggit barangkali ada? Teh Inggit dan Teh Sabrina, ada nggak nih? Halo. Mana ya? Kalau nama dengar nama Sabrina gitu. Wah, oke langsung aja ya. Untuk tadi pemenang games dan juga untuk para penanya nanti akan dihubungi lebih lanjut lagi oleh panitia. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat ya kepada para pemenang door prize, dan untuk informasi selanjutnya akan diinfokan oleh panitia. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, acara kali ini telah selesai ya. Semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini mampu menyadarkan kita bahwa apa sih arti tentang keikhlasan dan juga sebuah perjuangan. Dan tentunya kita sudah banyak belajar kan dari Bunda tadi yang benar-benar luar biasa sekali ya Bunda perjuangannya dalam menghadapi penyakit yang sangat-sangat mematikan seperti itu ya Bunda istilahnya. Nah, tentu semoga acara ini juga dapat menambah rasa syukur kita ya terhadap apa yang telah Allah berikan sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang lebih tabah dan juga ikhlas ke depannya. Oh ya, tidak lupa juga saya ucapkan kembali terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Yang pertama ada IFM Hijab, kemudian ada Phil Shakoy, dan juga ada Dandelion Daily Needs. Nah, oke, terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang telah ikut berpartisipasi dan meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian kali ini, dan tentunya terima kasih banyak kepada Bunda Epon yang telah meluangkan waktunya dan juga Bisani. Demikian saya Yola Tezkia Aulia selaku MC mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bun, kita ada foto bersama dulu boleh? Seluruh peserta dinyalakan terlebih dahulu kameranya, kita foto bersama ya. Ya, oke. Operator silakan. Oke, semuanya satu. Udah siap belum ya? Udah ya? 1, 2, 3. Sekali lagi. Jempol untuk semua panitia. Jempol. Bunda, sehat terus ya. Aku susah pakai jempol. Oke ya, apa? 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bunda, sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih semua partisipan. Terima kasih Bunda. Tadi semuanya, makasih. Sehat selalu ya Bun. Ya, kita bisa ketemu lagi nih. Amin. Sehat-sehat Bunda. Sehat-sehat Bunda. Terima kasih. Bunda. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.